Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfaris Kilham dengan NIM 5311421023. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2021 dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kuisioner saya dengan tema pemanfaatan e-commerce pada masa pandemi COVID-19. Langsung saja pada materi berikutnya mengenai e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah suatu proses menjual atau membeli produk atau jasa yang dilakukan secara elektronik oleh konsumen dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantaranya. Lalu mengapa e-commerce ini sangat menarik untuk dijadikan kuesioner? Yang pertama karena setiap individu harus mempersiapkan terkait pergeseran kebudayaan kehidupan khususnya pada pemenuhan kebutuhan menggunakan perkembangan teknologi. Yang dulunya hanya pemenuhan kebutuhan dilakukan secara offline, kini sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Contohnya adalah pemesanan makanan lewat aplikasi-aplikasi seperti Grab dan lain-lainnya. Lalu hal yang kedua ini dimanfaatkan oleh para pengusaha e-commerce dalam menyajikan pasar di mana dalam bentuk pembelian dan penjualan dilakukan secara online. Jadi e-commerce ini hanya menyediakan pasarnya. Lalu yang ketiga, nilai pasar e-commerce di Indonesia ini diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 55 US dollar sampai 65 miliar, maaf, 55 miliar sampai 65 US dollar pada tahun 2022. Perkiraan ini bermula pada judul atau laporan baru di Digital Archipelago How Online Commerce is Driving Indonesia's Economic Development yang dirilis oleh perusahaan konsultan manajemen McKinsey. Lalu faktor yang membuat e-commerce ini berkembang cukup pesat di Indonesia ini yang pertama adanya penetrasi gadget dan internet yang kini kualitasnya semakin baik, bahkan eh, mau masuk 5G. Lalu yang kedua, masyarakat yang melek teknologi khususnya pada generasi muda, di mana cukup pandai memanfaatkan teknologi yang ada, seperti yang ada pada gadget. Lalu besarnya angka populasi di Indonesia ini juga mendukung perkembangan e-commerce, karena semakin banyak populasinya itu akan semakin banyak penggunanya. Hal ini cukup membuat perkembangan yang cukup jauh pada e-commerce. Lalu yang terakhir, faktor utama kenapa orang-orang beralih dari yang sebelumnya tidak menggunakan e-commerce menjadi menggunakan e-commerce itu karena terjadinya pandemi COVID-19 yang mengharuskan mereka bekerja, berbelanja, dan belajar dari rumah. Selanjutnya, e-commerce yang populer yang ada di Indonesia. Dikutip dari SimilarWeb dengan sesuai dengan video yang dibuat, maksudnya diambil pada saat video ini dibuat, di mana Shopee itu memiliki peringkat pertama dengan e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia, disusul oleh Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan kawan-kawannya. Lalu hal ini sejalan dengan kuesioner yang saya lakukan. Di antara e-commerce di bawah ini, manakah yang sering Anda gunakan saat masa pandemi? Yaitu dengan sebanyak 21 e-commerce, 21 respondents yang menyatakan 18 dari 21 ini menggunakan Shopee, disusul oleh 13 dari Tokopedia dan lain-lainnya. Lalu rata-rata pengunjungan bulan e-commerce Indonesia pada kuartal kedua 2020 ini juga sejalan dengan kuesioner yang saya lakukan, di mana Shopee dengan pengunjung yang melakukan transaksi ini sebanyak 93,4 juta rupiah, disusul oleh Tokopedia dan Bukalapak. Lalu hal yang membuat e-commerce banyak diminati itu dikutip dari katadata.com dan Databooks, itu yang memiliki alasan terbanyak adalah harga yang jauh lebih murah dari harga aslinya.
Harga adalah sejumlah uang yang ditukar dengan sebuah produk dan jasa, menurut Kotler 2008. Faktor yang kedua adalah dapat dilakukan di mana saja, kemudahan. Kemudahan akan mengurangi usaha, baik waktu maupun tenaga seorang dalam melakukan sesuatu, menurut Rahman Dewantara 2017. Lalu hasil kuesioner ini juga sejalan dengan pernyataan sebelumnya terkait mengapa orang-orang memilih menggunakan e-commerce ini. Sebanyak 33% orang-orang mengatakan bahwa banyak voucher dan diskon. Yang responden menggunakannya karena pada e-commerce disajikan harga yang jauh lebih murah daripada harga aslinya. Dari hasil kuesioner ini dapat dikatakan bahwa selain digunakan pada pasar offline, prinsip ekonomi juga menjadi faktor penting pada pasar online, di mana dilakukan usaha semaksimal mungkin dengan sumber daya seminimal mungkin. Sumber daya yang dimaksud adalah modal atau bisa dikatakan uang. Lalu di sini juga ada kuesioner, hasil kuesioner, di mana barang elektronik ini menjadi produk yang paling sering dibeli dari 21 responden ini, disusul oleh kebutuhan rumah tangga, pulsa dan paket data, dan makanan dan minuman. Selanjutnya adalah keputusan pembelian. Keputusan merupakan pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan. Seorang konsumen harus mengambil keputusan pembelian apabila memiliki dua atau lebih alternatif pilihan tempat pembelian. Jadi di masa modern ini sudah banyak e-commerce yang menyajikan berbagai macam layanan, produk atau jasa. Ini menjadikan banyak sekali alternatif untuk pembeli melakukan pembelian. Keputusan pembelian memiliki hubungan dengan sumber informasi dan keamanan e-commerce. Jika kualitas kedua faktor tadi dapat membuat persepsi positif atau kesan baik, pengguna meningkat dengan meningkatkan keputusan pembelian. Jadi semakin bagus kualitas dari informasinya, keamanannya, itu orang-orang akan cenderung lebih memilih untuk membeli di e-commerce tersebut. Proses keputusan pembelian terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Jadi kebutuhan ini urgent atau tidak, pencarian informasi. Selanjutnya evaluasi alternatif, karena dari informasi tadi itu muncul berbagai macam alternatif. Lalu keputusan pembelian, proses menentukan mana yang akan dibeli, dan perilaku pasca pembelian yang menentukan apakah produk atau jasa tersebut layak dibeli, menurut sumbernya Kotler dan Keller 2009. Lalu sumber informasi. Berdasarkan sumber-sumber informasi menurut Kotler dan Armstrong pada 2008, yaitu sumber pribadi, sumber komersial, sumber politik, yang masing-masing satu dimensi dapat disajikan dengan indikator yaitu teman, iklan, pencarian internet, dan pemakaian produk. Semakin banyak informasi yang diperoleh, kesadaran konsumen dan pengetahuan akan merek dan fitur yang tersedia meningkat. Semakin meningkat pengetahuan konsumen, maka akan semakin mendorong konsumen untuk mengambil keputusan pembelian, menurut Kotler dan Armstrong 2008. Lalu menurut Kotler ini juga sejalan dengan hasil kuesioner yang saya lakukan, yaitu sebanyak 11 dari 21 responden orang mengaku bahwa mereka menggunakan e-commerce. Yang sering mereka gunakan berasal dari ajakan teman atau keluarga. Hal ini membuktikan bahwa informasi yang paling kuat diterima masyarakat berasal dari sektor lingkungan, teman, dan keluarga. Bisa kita lihat sebanyak 52,4%, hampir setengah lebih dari total responden itu mengaku bahwa e-commerce yang mereka gunakan itu berasal dari lingkungan teman dan keluarga. Lalu selanjutnya, setelah membahas sumber informasi, kita akan membahas tentang keamanan pada e-commerce. Menurut Sukma 2012, keamanan adalah kemampuan toko online dalam melakukan pengontrolan dan penjagaan keamanan atas transaksi data dalam proses penjual belian secara online. Indikatornya antara lain adalah kerahasiaan atau privacy, pengelolaan data pribadi, memberi keyakinan akan jaminan keamanan
Semakin besar jaminan keamanan suatu platform e-commerce, pengguna konsumen mungkin akan bersedia membuka informasi pribadinya kepada pengelola. Lalu semakin berkembangnya teknologi, ini kita harus waspadai. Semakin berkembang pula modus penipuan berbasis teknologi pada online shopping. Pada situs-situs online shopping, tidak sedikit penjual orang fiktif yang memasarkan produk fiktif juga. Seorang pembeli harus terlebih dahulu mengecek keberadaan penjual online tersebut. Biasanya pada situs online shopping, situs akan menampilkan informasi tentang penjual-penjual yang lapaknya sering diakses oleh orang-orang. Menurut Loudon dan Loudon 2015. Jadi kita temukan bahwa pada e-commerce ini salah satu cara mengeceknya atau meningkatkan kepercayaannya itu dengan melihatkan total pengunjung tokonya. Semisal jumlah tokonya banyak atau misalnya 100, itu sudah pasti dikatakan bahwa toko tersebut ramai. Jika toko tersebut ramai, itu akan memberikan asumsi bahwa toko tersebut aman dan terpercaya. Lalu hasil kuesioner yang saya lakukan, sebanyak 4 responden dari 21 responden pernah mengalami kasus kejahatan dunia cyber pada e-commerce. 4 responden ini terdiri dari 1 user Tokopedia dan 3 user Shopee dari 16 user. Lalu kasus diantaranya sebagai berikut ya. Ada 2 orang yang mengaku mengalami penipuan online, dan 1 lagi kebocoran data. Lalu mereka juga mengaku bahwa kasus tersebut dapat terjadi yang pertama dikarenakan data bocor, lalu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang kedua ini karena tertipu oleh barang, tidak mengecek apakah suatu barang tersebut yang dikenai promo tersebut sesuai dengan deskripsi atau tidak. Lalu barang yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang diinginkan dan barang berbeda spesifikasi seperti yang ditulis di toko online. Lalu bagaimana cara e-commerce meningkatkan keamanannya? Kita ambil dari salah satu contoh dari e-commerce paling populer di Indonesia yaitu Shopee. E-commerce Shopee ini menawarkan keamanan berupa pendaftaran yang akan mencantumkan data pribadi seperti username dan password sebagai identitas login, dan layanan pembayaran yang telah dicek otomatis oleh bank penyedia layanan seperti BCA, BRI, Mandiri, dan lain-lain. Serta dilengkapi dengan fitur Shopee Pay yang berfungsi sebagai mata uang elektronik. Semakin teredukasinya konsumen tentang keamanan yang ditawarkan oleh e-commerce, aplikasi marketplace Shopee, maka akan semakin besar rasa percaya konsumen untuk melakukan keputusan pembelian pada aplikasi Shopee. Lalu solusi yang diberikan kepada pengguna dari pihak e-commerce ini terdiri dari 4. Yang pertama itu menghubungi call center bank yang digunakan pelaku penipuan. Lalu yang kedua ini laporkan rekening pelaku ke cek rekening ID. Yang ketiga melaporkan pelaku ke lapor.go.id. Dan yang keempat ini membuat laporan ke pihak e-commerce yang bersangkutan. Lalu hasil kuesioner ini yang saya lakukan, total dari 4 responden yang menjadi korban kejahatan dunia cyber ini hanya terdapat 2 responden yang menggunakan metode pelayanan e-commerce dalam melaporkan kasus. Dan 2 responden lainnya kemungkinan tidak melaporkan atau kekurangan informasi mengenai bagaimana langkah yang diambil sebagai korban. Jadi dapat disimpulkan hanya sedikit pihak yang menggunakan metode keempat tadi, yaitu membuat laporan ke e-commerce yang bersangkutan. Jadi cukup sedikit orang yang memilih untuk melaporkan daripada membiarkan. Ini cukup disayangkan karena dengan melaporkan tersebut itu kita dapat menolong orang lain agar tidak mengalami kasus seperti yang
kita alami, dan kejahatannya yang dilakukan oleh penjahatnya akan cepat terselesaikan kasusnya. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Pemanfaatan e-commerce sebagai metode pemenuhan kebutuhan di kala pandemi COVID-19 terus meningkat. Hal ini ditandai dengan lebih dari satu e-commerce yang digunakan. Lalu Shopee ini menjadi e-commerce paling banyak digunakan di Indonesia. Alasan utamanya digunakan e-commerce sejalan dengan prinsip ekonomi tadi, yaitu melakukan usaha semaksimal mungkin dengan sumber daya seminimal mungkin. Lalu keputusan pembelian pada e-commerce didukung oleh dua faktor, yaitu lingkungan teman dan keluarga sebagai sumber informasi yang paling kuat dan jaminan keamanan yang semakin baik dari pihak e-commerce, dengan hanya sebagian kecil pengguna yang mengalami kasus. Bisa kita lihat pada responden tadi, sebanyak 21 hanya 4 yang mengalami kasus. Dan terima kasih. Cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Lalu mohon koreksinya juga apabila terdapat kesalahan penyampaian atau kesalahan data yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.